Hadirin yang kami hormati, acara dimulai dengan anggota tim penguji ujian promosi doktor Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kebajikan. Saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Imunoskor CD3 CD8 dan CD30 yang rendah, serta ekspresi Fox-Filter yang tinggi sebagai faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien dengan triple negatif breast cancer di Denpasar. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa kanker payudara adalah kanker yang tertinggi insidennya pada perempuan, dan triple negatif breast cancer atau kita kenal dengan TNBC adalah subtipe yang paling imunogenik dan lebih agresif dengan prognosis yang paling buruk di antara seluruh subtipe kanker payudara. Interaksi antara massa kanker dengan sistem imun merupakan kita kenal dengan immunosurveillance, merupakan area riset yang sangat menarik. Dan profil imunitas pada lingkungan mikrokanker berperan penting pada respon kemoterapi. Pemeran utama dari aktivitas imun pada tumor adalah limfosit, di mana marker yang dapat dinilai adalah CD3, CD8, dan CD45RO. Marker CD3 ditemukan pada seluruh sel tematur. CD8 ditemukan pada sel stage cytotoxic yang mendominasi respon imunitas antitumor, dan CD45RO ditemukan pada sel T-memory yang bertanggung jawab terhadap ingatan antigen. Kuantifikasi ketiga marker ini adalah Imunoskor CD3 CD8 dan Imunoskor CD3 CD45RO.
Selain itu, untuk menilai aktivitas protumorik ini dapat diamati dari ekspresi FOXP3 yang menggambarkan aktivitas sel T regulator. Melihat pentingnya marker tersebut, maka kami meneliti immunoscore CD3 CD8 dan CD3 CD45RO serta ekspresi FOXP3 terhadap respon kemoterapi neoadjuvan pada pasien TNBC. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara immunoscore CD3 CD8, CD3 CD45RO dan ekspresi FOXP3 terhadap respon kemoterapi neoadjuvan pada pasien TNBC. Apakah immunoscore CD3 CD8 dan CD3 CD45RO yang rendah serta ekspresi FOXP3 yang tinggi merupakan faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan peranan immunoscore CD3 CD8, CD3 CD45RO dan ekspresi FOXP3 sebagai faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan pada TNBC. Dengan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuktikan seluruh rumusan masalah satu persatu. Manfaat penelitian, manfaat teoritis adalah untuk memperkuat teori interaksi lingkungan mikrotumor yang ditunjukkan oleh immunoscore CD3 CD8, CD3 CD45RO dan ekspresi FOXP3 pada TNBC. Manfaat praktis adalah immunoscore CD3 CD8, CD3 CD45RO dan ekspresi FOXP3 dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian neoadjuvan kemoterapi pada pasien TNBC. Kita masuk kepada kerangka konsep di mana tumor imun microenvironment yang disingkat dengan TIME memegang peranan penting dalam progresivitas dan kemampuan survival dari sel kanker. Keseimbangan antara invasif margin dan respon imun pasien terhadap tumor dapat merefleksikan kondisi progresivitas suatu tumor. Peran sistem imun dalam evolusi kanker mencerminkan interaksi seluler dan molekular yang kompleks serta dinamis. Perjumpaan klinis yang potensial dari fenomena ini adalah immunoscore berdasarkan parameter CD3 CD8 dan CD3 CD45RO. Berikut adalah kerangka konsep penelitian di mana variabel independen adalah immunoscore CD3 CD8, immunoscore CD3 CD45RO dan ekspresi FOXP3. Dengan variabel dependen adalah respon kemoterapi. Variabel kendali antara lain usia, status menopause, varietas, ukuran tumor, pembesaran kelenjar getah bening, lymphovascular invasion, tumor infiltrating lymphocyte, ekspresi Ki67 dan jenis serta jadwal kemoterapi. Adapun hipotesis penelitian ini adalah immunoscore CD3 CD8, CD3 CD45RO serta ekspresi FOXP3 berhubungan dengan respon neoadjuvan kemoterapi pada TNBC. Immunoscore CD3 CD8 dan CD3 CD45RO yang rendah serta ekspresi FOXP3 yang tinggi adalah faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada TNBC. Kita masuk kepada metodologi penelitian yang menggunakan dua rancangan, yaitu potong lintang dan rancangan kasus kontrol. Berikut adalah bagian alur penelitian mulai dari penelusuran rekam medis hingga laporan hasil penelitian. Blok parafin dari pasien TNBC yang mendapatkan neoadjuvan kemoterapi di RSUD Prawira dan Rumah Sakit Prima Medika Denpasar dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan imunohistokimia CD3, CD8, CD45RO dan FOXP3 dan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan immunoscore. Immunoscore adalah scoring kuantifikasi populasi limfosit CD3, CD8, dan CD45RO pada inti tumor atau kita kenal dengan CT, central tumor, dan tepi invasif margin atau IM, dan kemudian diklasifikasikan menjadi densitas tinggi dan rendah berdasarkan perhitungan kurva ROC atau receiver operating characteristic, dan hasil ini digunakan untuk menghitung immunoscore seperti pada gambar pada sisi kanan, di mana dikatakan dengan densitas rendah dan densitas tinggi, di mana bila positif atau tinggi digambarkan dengan bulatan hijau dengan huruf HI dan bila rendah digambarkan dengan bulatan kosong. Pada hasil penelitian, berikut adalah hasil penelitian potong lintang. Dari 78 pasien TNBC mendapat neoadjuvan kemoterapi selama periode penelitian dengan 6 sampel dieksklusi karena blok parafin tidak layak baca. Dari 72 sampel yang dianalisis dalam penelitian ini didapatkan usia rata-rata adalah 50,86 tahun dengan respon terapi didapatkan 9,7% mengalami pathological complete response. Dan berikut adalah tabel karakteristik sampel penelitian potong lintang yang memperlihatkan karakteristik variabel mulai dari variabel
respon kemoterapi hingga variabel kendali, jadwal sampai dengan waktu kemoterapi. Kemudian hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya dibuat kurva ROC untuk mendapatkan nilai cut-off dari masing-masing variabel. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan menjadi kategori tinggi dan rendah. Berikut adalah hasil pengecatan imunistokimia yang kami kerjakan. Pada panel menunjukkan hasil yang positif pada sel yang berwarna coklat, baik pada CD3, pada CD8, CD45RO, maupun pada FOXP3. Hasil klasifikasi digunakan untuk menghitung imunoskor dengan cara yang tertera pada gambar sisi kanan. Imunoskor diklasifikasikan berdasarkan penelitian Anite et al. 2014 yang mengklasifikasikan hasil skor rendah itu adalah I0 dan I1, dan tinggi adalah I2, I3, dan I4. Di mana untuk ekspresi FOXP3 diklasifikasikan berbeda berdasarkan nilai cut-off tinggi dan rendah serta tidak diperiksa di CT dan IM, akan tetapi pada hotspot dan tumor. Uji bivariat menemukan bahwa imunoskor CD3, CD8, CD3, CD45RO, dan ekspresi FOXP3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap respon kemoterapi yang adjuvan. Kemudian penelitian dilanjutkan ke penelitian kasus kontrol dari 72 sampel. Pada penelitian cross-sectional dilakukan batch 1:1 berdasarkan jenis dan jadwal kemoterapi secara konsekutif sehingga didapatkan total 70 sampel, di mana 35 merupakan kasus yaitu respon buruk dan 35 adalah kontrol yang merupakan respon baik. Pada penelitian kasus kontrol, variabel usia, lymphovascular infection, imunoskor CD3, CD8, imunoskor CD3, CD45RO, dan FOXP3 diikut sertakan dalam analisis multivariat karena memiliki nilai P kurang dari 0,25 pada analisis bivariat. Pada uji multivariat dengan regresi logistik menunjukkan imunoskor CD3, CD8 yang rendah dan ekspresi FOXP3 yang tinggi merupakan faktor risiko independen yang signifikan dari respon di adjuvan kemoterapi yang buruk, dan imunoskor CD3, CD45RO menunjukkan nilai adjusted odds ratio lebih dari 1 sehingga berperan sebagai faktor risiko kemoterapi, namun secara statistik tidak signifikan. Dari hasil analisis multivariat ini didapatkan persamaan model regresi logistik yang terlihat pada slide bagian bawah, di mana Y adalah risiko respon kemoterapi yang buruk. Pembahasan ekspresi CD8 yang tinggi pada TNBC menginduksi peningkatan respon imun berupa pelepasan bensan, ekspresi interferon alfa dan interferon gamma serta meningkatkan imun cytolytic activity score yang menghasilkan sebagai hasil akhirnya adalah infiltrasi sel imun antikanker yang tinggi sehingga tumor memiliki progresivitas dan agresivitas yang lebih rendah. Pemberian agent kemoterapi bekerja sama dengan imunitas antitumor atau CD8. Ini bekerja bersama-sama untuk membunuh sel tumor. Kemoterapi menyebabkan perubahan ekspresi CD8, dipengaruhi juga oleh status nutrisi dan imun sebelum kemoterapi. Imunoskor CD3, CD8 yang rendah merupakan faktor risiko respon kemoterapi yang adjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Berbagai penelitian sebelumnya berfokus pada prognosis kanker kolorektal, dan penelitian dari Anite et al. Menunjukkan bahwa imunoskor lebih unggul dibandingkan sistem TNM untuk memprediksi rekarensi dan kesintasan pada karsinoma kolorektal. Penelitian lain ultrabesi menunjukkan bahwa imunoskor CD3, CD8 berhubungan dengan prognosis baik itu disease free maupun overall survival yang lebih baik. Imunoskor CD3, CD4, 5RO yang rendah bukan merupakan faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Hal ini dapat dijelaskan secara teori di mana sel TIL CD45RO yang menginfiltrasi sel tumor kemungkinan merupakan sel T CD8 efektor memori atau CD8-TEM yang mengalami diferensiasi setelah mengenali antigen tumor dan bekerja dengan langsung menghasilkan granzyme yang apabila kembali terpapar antigen tumor. Kemudian sel TIL CD8 sebagai efektor
memiliki durasi kerja yang terbatas, namun mampu menghasilkan sel memori jangka panjang yang kita kenal dengan sel tematur CD45RO. Dan juga hasil ini bisa dijawab secara statistik dalam model regresi. Tiap prediktor akan menyesuaikan dengan efek dari prediktor lain, dan penyesuaian ini dapat memperkuat atau memperlemah efek dari variabel. Dalam penelitian ini, imunoskor CD3 CD8 dan imunoskor CD3 CD45 memiliki pola yang sejalan dan saling terkait, sehingga menimbulkan pelemahan efek dari imunoskor CD45, CD3 CD45. Kemudian, untuk ekspresi FOXP3 yang tinggi merupakan faktor risiko respon kemoterapi yang buruk pada pasien TNBC. Ekspresi FOXP3 Treg memiliki subpopulasi yang heterogen, di mana efektor Treg berperan dalam menghambat respon imun, sedangkan yang non-Treg itu berperan dalam mendorong respon antitumor. Subpopulasi ini tidak bisa dibedakan dengan pewarnaan imunohistokinia karena keduanya memberikan hasil yang positif dengan pewarnaan FOXP3. Penelitian oleh Ladorin menunjukkan tingkat pathological complete response yang lebih tinggi pada ekspresi FOXP3 yang rendah. Bagi temuan baru pada penelitian ini mengkombinasikan ketiga fungsi imun, yaitu sel T sitotoxin, sel T regulator, dan sel T memory untuk menilai respon neoadjuvan kemoterapi merupakan pendekatan baru dalam bidang imunologi pada pasien TNBC. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada pasien kolorektal dan lebih banyak membahas prognosis. Penelitian ini membuktikan bahwa imunoskor CD3 CD8 yang rendah dan ekspresi FOXP3 yang tinggi adalah faktor risiko independen respon kemoterapi neoadjuvan. Namun, imunoskor CD3 CD45RO yang rendah tidak terbukti sebagai faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Sebagai simpulan, imunoskor CD3 CD8, CD3 CD45RO, dan ekspresi FOXP3 berhubungan dengan respon kemoterapi neoadjuvan pada pasien TNBC. Imunoskor CD3 CD8 yang rendah merupakan faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Imunoskor CD3 CD45RO yang rendah tidak terbukti sebagai faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien TNBC. Ekspresi FOXP3 yang tinggi merupakan faktor risiko respon kemoterapi neoadjuvan yang buruk pada pasien dengan TNBC. Adapun saran pada penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut dengan rancangan kohort prospektif dan multisenter untuk menilai potensi imunoskor CD3 CD8 dan ekspresi FOXP3 dalam memprediksi respon kemoterapi neoadjuvan, respon pasca kemoterapi maupun prognosis pada pasien TNBC. Penilaian potensi variatil lainnya yang dapat mempengaruhi respon kemoterapi juga perlu dilakukan, utamanya pada kasus TNBC ataupun diperluas pada subtipe kanker payudara lainnya dan juga imunogenik, misalnya subtipe 1. Diperlukan penelitian lain lebih lanjut untuk menilai hubungan antara status gizi berkaitan dengan status imunitas dengan respon kemoterapi neoadjuvan pada pasien TNBC. Sebagai slide terakhir saya mengutip gambar favorit guru-guru saya di onkologi tentang sebuah sel kanker yang menguat tentang betapa rumit dan kompleksnya pathway in human cancer. Terima kasih atas perhatiannya.